Kalau ada sesuatu yang suami kita nggak suka, ataupun ada sesuatu yang kita kurang suka gitu ya, ayo disampaikan dengan cara yang baik. Jangan jadi istri yang gampang tersinggung, jangan jadi suami yang gampang tersinggung. Karena kita pengen nyaman. Bahkan mohon maaf, dalam masalah kemesraan khusus antara suami dan istri, hendaknya ada keterus-terangan antara suami dan istri. Tema kita memahami bahasa cinta pasangan ya. Seperti yang pernah Umi sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Artinya kita menikah itu bukan dengan orang yang paling sempurna. Karena kita nikah dengan mencari orang yang paling sempurna, kita gak akan pernah bisa menikah. Kita juga menikah bukan dengan orang yang paling baik. Karena ketika kita menganggap satu orang ini baik, di atasnya pasti masih ada lagi yang lebih baik. Tapi kita menikah di sini adalah dengan untuk mencari ridha Allah. Dan kita berharap siapapun pasangan kita yang Allah pilihkan untuk kita, itu adalah pasangan yang terbaik untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Masya Allah. Jadi beda ya, punya pasangan paling baik, pengen dapat pasangan paling baik sama pasangan yang terbaik untuk kita. Jadi kalau target kita tadi paling baik, ya nanti ketemu lagi paling baik, akhirnya kita akan merasa ragu terus dengan pilihan kita. Tapi kalau kita sudah memilih, ini adalah kita husnudzon, Allah membukakan jalannya, orang tua kita setuju, setelah itu dalam istikharah pun kita mendapatkan petunjuk, maka sudah kita nggak usah pusing-pusing lagi gitu loh. Insya Allah. Dan jika memang sampai pernikahan pun ternyata kok dimudahkan oleh Allah, maka itu sudah mantapkan hati kita bahwa dia adalah pasangan yang terbaik. Ini sebenarnya kan fase ini sudah kita lewati ketika kita istikharah, memantapkan hati untuk menikah dengan si fulan atau si fulan gitu kan, si fulan atau fulana. Ini udah dalam fase ketika kita meminta petunjuk kepada Allah setelah kita mencari bukti-buktinya tentang perilakunya, tentang akhlaknya, lalu istikharah minta petunjuk dan semua orang tua setuju. Maka ini sudah sebenarnya untuk kita sudah nggak boleh lagi ada masalah keraguan. Apakah pilihan saya sudah benarkah? Apakah benar-benar dia ini adalah pasangan yang Allah kirim untuk saya kah? Ini nanti malah menjadikan kita gak akan bisa melangkah. Kita harus siap dengan resikonya. Tentu berharap bahwa nanti rumah tangga kita akan semulus jalan tol, yang jalan tol juga gak mulus-mulus banget ya. Itu ya, kita gak bisa kayak begitu dong. Kita hidup bukan di dunia hayal. Kita hidup di dunia nyata yang di situ tidak akan terlepas dari segala permasalahannya. Dan hidup itu adalah pilihan. Kalau memang belum siap kita untuk menikah, ya jangan nikah. Jangan sampai pengen nikah tapi giliran masuk pernikahan kita banyak mengeluhnya. Ya, artinya mau jomblo ujiannya banyak. Nikah juga ujiannya banyak, sama. Setiap hidup yang kita lakoni itu kita gak akan terlepas dari masalah. Kalau mau aman dari masalah, ya bisa wafat husnul khotimah. Udah beres gitu ya, kelar sudah urusan. Nah cuma kan gak seperti itu ya. Artinya makanya tadi kita masuk dunia pernikahan, maka sekarang bagaimana sih cara kita untuk bisa memahami bahasa cinta dari pasangan kita. Dan Umi juga pernah menyampaikan, kita tidak menikah dengan orang yang sempurna, sebagaimana kita sendiri tidak sempurna. Kita punya kekurangan, maka jangan kaget kalau kita menemukan kekurangan pada pasangan kita. Sehingga, dan sebenarnya kalau kita dari awal niat menikah kita itu bukan untuk sekedar kita itu bagaimana bersenang-senang, tapi kita menjadikan pernikahan kita ini adalah ladang atau adalah jalan kita untuk bisa semakin dekat dengan Allah. Maka Umi rasa tadi seperti yang disampaikan oleh Nadia itu gak akan terjadi.
Nggak akan hanya karena pasangan kita itu nggak sesuai seperti yang kita mau gitu ya dalam mengungkapkan cinta, lalu menjadikan kita tuh bad mood. Kita dari awal sudah belajar mengambil contoh satu sosok wanita mulia yang itu benar-benar hendaknya menjadi tauladan kita bagi setiap para wanita yang memasuki dunia pernikahan. Bahkan beliau mempunyai komitmen ini sebelum kenal Islam. Sayyidah Khadijah Al-Kubra ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, enak banget digodain ya, enak banget punya suami kayak Muhammad, ganteng, kayak paket komplit lah. Kata beliau, aku menikah dengan Nabi bukan untuk agar aku bisa bersenang-senang, tapi yang selalu aku pikirkan, aku menikah dengan Muhammad ya karena belum Islam waktu itu, bukan untuk bersenang-senang, tapi bagaimana aku selalu menjadikan dia senang. Lihat, lah kalau orang udah punya prinsip ini, nggak akan dong nantinya ada tuntutan, bahwa kamu nanti harus ngasih aku bunga setiap hari, bahwa kamu harus bilang cinta kepadaku setiap saat, bahwa kamu nanti harus kalau ulang tahun kamu harus siap dengan hadiah yang aku mau. Wah, ini sih namanya kita nikah nih bukan untuk ibadah. Kita hanya pengen memenuhi ego kita, maunya kita. Karena seharusnya ketika kita sudah masuk pernikahan sudah terjadi. Dia sudah menjadi pasangan kita. Dengan dalam perjalanannya itu kok ya subhanallah, sudah intinya dia sudah menjadi pasangan kita, di mana dari situlah kita menemukan pintu-pintu halal, pintu-pintu kebaikan. Maka sekarang bukan waktunya lagi untuk kita tuh sibuk menjadikan pasangan kita tuh harus ngerti kita. Tapi bagaimana sekarang yang harus kita lakukan, bagaimana kita itu sibuk untuk menjadikan kita tuh lebih mengerti tentang dia. Jadi semuanya punya prinsip yang sama. Jadi kita berupaya untuk lebih mengerti dengan pasangan kita. Dulu kita manja, kita kolokan ketika di rumah, mungkin kita apa-apa diladeni. Tapi ketika menikah nggak bisa dong kita berharap bahwa kita akan diladeni seperti dulu. Fase menikah tuh fase dimana kita sudah harus lebih dewasa. Kita bukan main drama-dramaan, kita bukan main rumah-rumahan. Ini adalah dunia nyata dengan segala permasalahannya. Jadi jangan sampai rumah tangga kita tuh menjadi tidak indah hanya karena hal-hal sepele yang diperbesar oleh kita sendiri. Yang semuanya itu munculnya dari prasangka di hati kita. Prasangka bahwa pasangan kita kurang cinta, pasangan kita nggak perhatian, pasangan kita nggak ngertiin diri kita. Kenapa kok harus pasangan kita yang kita tuntut seperti itu? Kenapa kita tidak menuntut diri kita? Ayo kita yang belajar mengerti pasangan kita. Ayo kita mengerti bagaimana caranya untuk membahagiakan dia. Karena dia sudah oleh Allah dipilih untuk menjadi suamiku. Ini bagi kita para wanita ya. Dia sudah Allah pilih menjadi suamiku, dan dia menjadi pintu surgaku. Loh, kalau aku pengen masuk pintu surga tuh gimana? Ya caranya menyenangkan, karena dia adalah pintu surga yang Allah kirim untuk kita. Yang kalau kita berbakti kepadanya ada ridho Allah di situ. Kalau kita mendapatkan ridhonya, maka subhanallah kita mendapatkan pangkat tinggi di hadapan Allah. Maka jangan menyibukkan diri kita untuk menjadikan dia itu seperti apa yang kita mau. Tapi ayo kita belajar bagaimana kita itu menjadi istri yang bisa membahagiakan dia, yang bisa menjadi teman hidupnya, yang bisa memberikan ketenangan di hatinya, yang bisa menjadi motivasi dalam setiap langkahnya, kan gitu. Maka ayo seperti itu. Jadi jangan kita ribut dengan hal-hal sepele. Kalau mungkin ya orang-orang yang gak ada kerjaan seperti orang yang pacaran itu kan, ya mereka, ya karena mereka memang ya namanya kayak, ya mungkin pacaran bagi sebagian yang kita nggak membahas ya masalah syariat memang tidak ada, tapi sebagian mereka ya tuntutan begitu ya wajar. Mereka kan bukan rumah tangga yang sesungguhnya dan bukan tidak ada pahala di situ kan gitu. Jadi kalau ada tuntutan begini, tuntutan bunga, tuntutan ya karena memang langkahnya aja udah salah gitu loh. Sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalamnya ya wajar karena memang sudah salah dari awal. Karena pacaran tidak ada dalam syariat. Tapi kalau pernikahan nggak begitu. Ini ibadah. Ini ibadah di antara banyaknya ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Cuma ini ibadahnya berkaitannya bukan kayak kalau kita sholat atau puasa. Ini ibadah ini berkaitan dengan bagaimana
kita ini berupaya, dan ini sebenarnya urusannya bukan hanya dengan suami istri saja. Kita ketika kita punya teman, kita kan belajar untuk memahami teman kita seperti apa. Kita kita nggak boleh menuntut temanku harus ngerti, kamu tuh harus ngerti aku kalau berteman dengan aku, nggak dong. Kita yang harus bisa mengerti, berbagi dengan teman, kan gitu. Dan juga Umi pernah menceritakan, kita juga pernah menyampaikan di majlis-majlis bahwa ketika ada dua orang yang saling mencintai, yang paling gede yang mana? Yang paling gede cinta, yang paling besar pahalanya yang mana? Yang paling gede cintanya. Karena dengan paling gede cintanya itu menjadikan kita semakin mudah untuk berbakti, semakin mudah untuk memberikan yang terbaik, kan gitu. Nah, dalam pertemanan pun kita nggak boleh kita tuh dengan banyaknya tuntutan kita untuk dia tuh agar teman kita tuh ngerti kita. Nah, apalagi dalam pernikahan. Nah, jadi memahami pasangan itu ya, bagaimana artinya gini loh, selagi Allah telah membukakan pintu halal untuk kita bisa masuki pernikahan dengan dia, gitu ya. Dia Allah pilihkan menjadi pasangan hidup kita, maka harus yakin, harus kita munculkan yakin bahwa dia adalah yang terbaik. Jadi nggak boleh kita ada praduga ke sana sini. Jangan-jangan sebenarnya dia bukan yang terbaik. Ini nanti menjadikan kita susah untuk melangkah. Terus kita muncul keraguan dan ini nanti menjadikan tidak indah. Yakini sudah. Kita nggak tahu memang akhirnya seperti apa. Apakah kita akan bahagia atau nanti menemukan masalah. Itu nggak usah kita pusingkan untuk saat ini. Yang jelas sekarang ini, karena kadang ada orang tuh pusing yang ke depan, akhirnya yang di sini disia-siakan. Gak usah pusing dulu untuk apakah nanti akan selanggeng selamanya, bahagia ataukah berhenti di tengah jalan. Itu gak urusan kita untuk berpikir sekarang. Yang jelas sekarang ini pintu halal udah dibuka. Dia sudah jadi pasangan hidup saya, gitu loh. Jadi gak boleh lagi muncul keraguan, kira-kira nanti dia cinta atau tidak, kira-kira dia sudah tutup itu semua. Jadi yang harus kita lakukan, yakini dia adalah yang terbaik. Setelah muncul keyakinan bahwa ada yang terbaik untuk kita, karena Allah yang bukakan jalan ini untuk kita. Setelah itu, jangan menuntut tadi pasangan untuk mencintai, untuk mencintai dengan cara yang kita mau, tapi belajarlah kita untuk bisa mencintainya sebanyak apa yang kita bisa berikan, gitu loh. Jadi jangan menuntut dia harus mencintai seperti apa yang kita mau, gitu loh. Mencintai kita seperti apa yang kita mau. Udah, gak usah ada tuntutan. Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Kalau kita merasa bahwa dengan memberikan perhatian kepadanya itu adalah bentuk cinta kita, berikan perhatian yang banyak. Bahwa kalau kita merasa, dan umumnya semua tuh ya kurang lebih ya. Jadi sebenarnya kita kan sudah paham ya, nikah itu kan berarti kan kita sudah harus dewasa. Bukan hanya berharap untuk dimengerti, jadi belajarlah untuk kita bisa mengerti, kan gitu. Maka ya itu tadi, apa sih yang kita senangi, terus tolak ukurnya gimana caranya kita itu untuk bisa memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Sebenarnya kan segala kayak kebaikan, keburukan itu tuh secara umum manusia tuh sudah memahami, sudah punya konsepnya, sudah punya aturannya. Kayak Nadia senang gak sih kalau ada orang cemberut sama Nadia? Ya sudah, berarti kan kuncinya Nadia jangan cemberut dong sama orang. Karena Nadia lebih suka dapat senyumnya orang daripada cemberutin. Ya gitu, pasangan kita pun sama. Umum ya gitu ya. Terus Nadia kalau misalnya lagi bareng jalan gitu ya, kira-kira seneng gak sih kalau ya ditanya sama temen gitu kan, temen aja dulu, Mi gak bahas suami dulu ya. Nadia udah makan belum gitu ya, pertanyaan sepele ya. Udah makan belum? Tapi Nadia di situ merasa apa? Ada perhatian. Ya sudah, maka lakukan itu kepada pasangan kita. Kalau telepon misalnya, Nadia lebih suka mana? Orangnya langsung to the point, Nadia tolong beresin ini ya, ambilin ini misalnya, atau Nadia gimana kabarnya, sehat. Nah, dia bisa nggak aku minta tolong? Masya Allah. Lihat, gitu ya, jadi bahasa itu gitu ya. Atau bahasanya langsung perintah. Nadia besok bawa ini ya, jangan lupa bawain buku aku yang ada di kamu tuh ya. Atau tolong nanti kalau kamu jangan lupa bawa ini misalnya. Atau bahasanya rubah, Nadia gimana, sehat ta? Besok bisa nggak aku minta tolong? Misalnya gitu. Nadia suka yang mana kalimatnya? Tentu yang di situ ada bahasa nanya dulu kabar, gimana, terus udah gitu bahasanya minta tolong. Oh ya sudah, berarti dalam kita berinteraksi dengan pasangan kita pun ya kita begitu dong. Bahasa jangan main perintah karena dia bukan pembantu kita.
Walaupun dia suami kita yang memang dia menjadi orang yang punya bertanggung jawab untuk kita, tapi bukan berarti enak banget kita suruh-suruh kan gitu. Jadi sebenarnya gitu deh caranya untuk bisa ini tuh, apa yang kita senangi. Sebenarnya kan semua orang tuh menyenangi, hampir kita tuh ya memang ada perbedaan ya, masalah gak 100% sama, tapi secara umumnya kita tuh sebenarnya sudah punya konsep gitu loh. Apa sih hal-hal yang disenangi oleh umumnya orang? Enggak, itulah kita coba. Sambil seperti yang pernah Umi sampaikan, ketika awal menikah, ayo buat komitmen dong dengan suami. Kalau ada sesuatu yang suami kita gak suka, ataupun ada sesuatu yang kita kurang suka gitu ya, artinya ayo disampaikan dengan cara yang baik. Jangan jadi istri yang gampang tersinggung, jangan jadi suami yang gampang tersinggung. Karena kita pengen nyaman. Bahkan mohon maaf, dalam masalah kemesraan pun gitu ya, kemesraan khusus antara suami dan istri, hendaknya ada keterus-terangan antara suami dan istri. Sampai urusan seperti itu. Artinya jangan semuanya ngempet. Kita ada satu gak suka dari suami misalnya, tapi diem aja, itu juga pun nanti tidak indah. Tapi ya satu sisi kita jangan selalu menuntut pasangan kita tuh harus ngertiin kita 100%. Enggak, belajar kita untuk mengertiin dia gitu loh. Tapi paling enak adalah ketika di awal pernikahan itu kita sudah ada komitmen dengan pasangan kita, bahwa nanti pernikahan kita ini kan pasti bukan sehari 2 hari, ini bukan perjalanan sehari 2 hari, ini perjalanan kita inginnya sampai dunia akhirat kan gitu. Maka saat itu buat komitmen, kalau nanti ini kan ada sesuatu yang gak suka atau apa, boleh enggak aku nyampaikan. Nanti bolehlah, tapi ingat dengan cara yang enak ya. Takut akunya gak kuat hati kan gitu. Enak ya kalau ada komitmen gitu. Terus kalau nanti kita ada melakukan kesalahan, gimana kalau seandainya kita tuh bisa saling menasehati. Nah, komitmen ini nih kalau dari awal udah dibangun tuh enak banget gitu loh. Jadi jangan hanya bahas nanti kita bulan madu kemana, nanti habis ini kita beli rumah gimana. Nanti jangan hanya masalah dohirnya. Jadi sekarang permasalahan bukan hanya sekedar kita punya rumah, sekedar kita senang-senang bulan madu, nanti kita bisnisnya apa. Itu kan masalah dohir. Tapi bagaimana menjadikan keindahan tuh belum benar-benar terjadi dalam pernikahan, itu tadi bangun komitmen dari awal untuk bagaimana kita tuh bisa benar-benar saling memahami dan juga ibaratnya saling menjadikan ikatan kita tuh semakin kuat, yaitu tadi dengan saling mengingatkan di saat salah, dengan kita menyampaikan apa yang kadang menjadi unek-unek atau menjadi apa menjadi hal-hal yang mungkin menjadikan mana yang buat kita nyaman atau enggak. Itu ada obrolan seperti itu. Nah, termasuk gitu ya. Bahkan ini yang kadang-kadang ada sebagian suami istri itu sungkan untuk menyampaikan hal-hal yang kadang berkaitan dengan masalah kemesraan khusus. Mohon maaf ya, ini pembahasannya mungkin ya bukan jorok, tapi ini sebenarnya lebih untuk agar kita tuh sama-sama ngerti gitu. Mohon maaf, ada sebagian orang ketika berhubungan khusus antara suami istri, ada yang kadang mohon maaf mainnya to the point aja. Ada yang kadang pakai muqaddimah kan gitu. Nah, kadang ada istri ini butuh muqaddimah dulu, tapi ternyata pasangannya sukanya to the point. Nah, hal-hal begini kalau nggak terus terang gitu ya, ini nanti menjadikan nggak indah. Akhirnya mohon maaf dalam berhubungan istri ibaratnya tidak pernah sampai, nggak pernah sampai kepada kepuasan karena memang dari awal tidak ada muqaddimah. Nah, terus nanti lama-lama dari situ, nah ini yang kadang malah sebenarnya bikin mangkel tuh di sini. Kalau tadi kasus yang Nadia sampaikan, masalah ini sih sebenarnya itu kalau Umi lihat itu biasanya lebih banyak kasus yang terjadi kalau lagi pacaran, karena emang nggak jelas ceritanya. Ya, tapi kalau menikah tuh kita kadang sudah nggak pusing-pusing lagi mikirin harus ada pemberian bunga lah, harus hadiah gitu ya. Bahkan kadang ada suami yang malah nggak pernah ingat tanggal lahir kita kok. Jadi iya, karena bukan karena dia nggak cinta, dia lebih pusing gimana caranya dapur kita bisa ngepul kan gitu. Sehingga dia nggak memperhatikan yang sepele-sepele, urusannya sudah lebih gede. Kalau yang pengangguran kayak yang pacaran nggak jelas, yang masih duit minta sama orang tua, itu yang kadang masih ya ada mikiran ngasih bunga lah itulah. Kita udahlah, kita tuh bukan hidup di dunia hayal, kenyataan aja deh gitu loh. Ada lebih banyak yang lebih urgent untuk dibahas. Nah, ini termasuk, tapi kalau ini nih kemesraan khusus yang masalah suami istri, ini yang kadang seringkali menjadi pemicu. Contoh ya, suami mungkin senang kalau istrinya tuh pakai minyak wangi ketika ketika suami ada hajat. Maka istri tuh harus ngerti dong, oh suamiku tuh suka banget sama minyak wangi. Sehingga kadang kita harus punya stok. Jangan cuma
mau punya duit beli bawang aja ya. Artinya ada stok dong. Kalau untuk kita tuh punya wangi-wangi, kalau mohon maaf kita punya kegiatan khusus dengan suami. Nah, artinya semuanya tuh saling ngerti. Contoh misalnya ketika berhubungan, istri lebih suka kalau mohon maaf misalnya lampu dimatiin gitu ya. Suami sebenarnya lebih suka terang. Ya ini harus ada kesepakatan dong. Sampaikan kalau istri nggak nyaman aku kalau terang. Misalnya mungkin karena malu atau apa kan gitu ya. Ya sudah, suami kan ya mengertilah artinya rasa malu. Ini ketidaknyamanan istri kalau dipaksain. Misalnya karena ini pilihannya gini, kalau pakai hidup lampu istri gak nyaman. Tapi kalau sekedar untuk misalnya hidup lampu, suami ya hanya sekedar lebih merasa mohon maaf kepuasan lebih misalnya. Tapi satu sisi membuat istri tidak nyaman, dia tidak akan bisa mendapatkan kepuasan. Jadi harus cerdas di sini. Oh berarti milihnya sudah deh. Pilihan istri lebih maslahat. Dengan mati lampu istri kemesraan pun masih bisa terjadi dan istri mendapatkan ketenangan loh. Hal begini memang kita harus kita jangan ego harus begini. Nah ini sebenarnya nih yang benar-benar Nadia yang malah lebih banyak Umi temukan kasus-kasus curhatan ya dari ini nih kalau sudah berurusan dengan masalah kemesraan khusus antara suami dengan istri. Makanya harus ada pemahaman. Mohon maaf sampai Buya sendiri pun sering menjelaskan ya. Mohon maaf banget. Ini pembahasan ya mungkin mengarah ya kayak jorok tapi bukan jorok tapi memang harus dipahami. Ya harus dipahami karena ini masalah kemaslahatan. Sampai urusan mohon maaf ketika seorang istri berhubungan dengan suami lalu di situ dia mendapatkan kepuasan. Nah, ini paling tidak harus ada sesuatu yang harus tersampaikan kepada suami. Tunjukkan bahwa dia tuh memang mendapatkan kepuasan. Dan suami pun ketika berhubungan dengan istri, ini hendaknya juga dia jangan hanya mikir untuk mencari kepuasan sendiri, tapi dia juga bertanya kepada istri, sudahkah atau belum istri itu mendapatkan kepuasan. Karena mohon maaf, pernah ada seorang istri sudah nikah tuh punya anak 5 ya. Ternyata waktu itu ada pembahasan tentang masalah keluar mani. Dia bingung, emangnya perempuan tuh bisa keluar mani? Ya Allah. Subhanallah, anak 5. Ya Allah. Dia belum pernah ngerasain yang namanya keluar mani ketika berhubungan dengan suami. Ketika bahas makanya dia kan nanya apa masalah, pokoknya kita bahas waktu itu masalah seorang istri itu katanya kalau anak tuh kadang bisa mirip tergantung siapa yang katanya lebih ketika berhubungan tuh lebih siapa yang apa namanya karena Nabi kan ngasih isyarat kalau keluar kena mani suami kan gitu kan, atau ketika mandinya istri gitu kan jadi lebih mirip kepada istri kan gitu. Itu tuh kaget loh, emang perempuan tuh bisa keluar mani? So, pertanyaan dia tuh polos banget. Cuma kita tuh sampai tercengang gitu ya. Bagaimana seorang istri yang dia sudah sampai punya anak 5, ternyata dia nggak pernah mengerti kalau dia bisa mengeluarkan mani ketika berhubungan dengan suami. Artinya selama menikah dia tidak pernah mendapatkan kepuasan. Dia nggak mengerti tentang itu. Suami mungkin hanya puas sendiri, sedangkan dia hanya dapat ya mungkin sekedar mandinya aja. Lah, ini yang kadang malah menjadi masalah sebenarnya. Makanya hal-hal ini loh. Karena apa? Biasanya kaitan hal-hal ini tuh kita tuh malu bahas. Kita lebih malu loh untuk membahas begitu tuh. Aduh gimana ya gitu. Maka kami sampaikan hal-hal seperti inilah malah yang seharusnya lebih Anda pikirkan untuk bagaimana membangun keindahan. Artinya belajar untuk selalu menciptakan momen-momen yang bisa membangun kemesraan dengan suami ini, khususnya ya ini karena memang tidak sedikit kami temukan banyaknya kasus-kasus perceraian. Ini mohon maaf, urusan ranjang memang bukan yang paling utama dalam pernikahan, tapi ternyata itu menjadi salah satu sebab keharmonisan. Jika ternyata di dalam hal tersebut bisa dibangun, kita bisa membangun keindahan. Dan jangan gengsi untuk membahas ini, karena ini bukan hanya urusan syahwat, di dalamnya ada nilai ibadah. Karena Nabi sendiri sudah mengatakan wa fi bid'i ahadikum shadaqah. Jadi ketika seorang laki-laki ya dia menggauli istrinya, itu ada makna sedekah. Lalu sampai sahabat nanya, ya Rasulullah, urusan syahwat,
urusan syahwat apakah masuk ke ibadah begitu? Sampai kata Nabi, apakah kalau kalian lampiaskan urusan syahwat kepada yang haram akan dosa? Kata sahabat, ya jelas. Maka di saat ketika kalian lampiaskan dengan haram itu adalah berdosa, maka ketika kamu lampiaskan dengan yang halal ada pahalanya. Jadi makanya jangan gengsi untuk mencoba memahami pasangan kita khususnya di dalam masalah seperti ini. Biasakan terbuka, biasakan untuk semua memberikan yang terbaik ya. Maka dari situ nanti akan menjadikan keharmonisan itu bisa lebih mudah untuk kita bangun. Jadi seperti itu, Allah alam bisawab. Masya Allah, membangun komitmennya dengan cara diskusi tentunya ya, bukan tentunya. Saling mengajukan tuntutan. Baik, Masya Allah. Dan memperbesar rasa cinta kepada pasangan, kita sadari dia adalah orang yang Allah pilih untuk menjadi pasangan hidup kita, yang dia bisa menjadi sebab kita masuk surga. Dan bahkan tapi juga hati-hati, dia bisa menjadi sebab kita menjadi ahli neraka jika kita tidak amanah di dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengannya.